Sore itu, entah kenapa, tiba-tiba langit menjadi lebih cepat gelap dari biasanya. Awan tebal mulai menggantung rendah di atas perkampungan Bukit Sinai. Ada sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan pinus serta bukit yang berlapis kabut. Udara yang lembab menyelinap di antara bilik kayu rumah-rumah penduduk. Ada sebuah rumah di barisan paling ujung. Rumah tersebut berbentuk rumah panggung yang terbuat dari papan kayu dengan cat warna hijau yang mulai memudar. Di rumah itu tinggallah seorang anak laki-laki berusia 10 tahun bersama ibunya. Anak itu bernama Teguh. Teguh merupakan anak yatim, di mana ayahnya pergi meninggalkannya di saat ia berusia 7 tahun. Sang ayah yang bernama Pak Yono meninggal karena kecelakaan kerja, di mana saat itu Pak Yono yang berprofesi sebagai kuli bangunan tak sengaja terpeleset, lalu terjatuh dari lantai 5 gedung yang sedang dikerjakannya di kota. Ya, Pak Yono memang merantau ke ibu kota demi mendapatkan penghasilan tinggi yang nantinya bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Dan syukur-syukur hasil gajinya bisa berlebih, sehingga sang istri yang bernama Bu Ida bisa menabung. Tetapi baru 3 tahun merantau, Pak Yono pun mengalami tragedi itu. Hal itu mengharuskan Bu Ida harus mencari penghasilan lain, seperti menjadi buruh tani. Teguh yang tidak memiliki ayah, ditambah dengan kehidupan ekonomi keluarganya yang pas-pasan bahkan kurang, membuat Teguh sering diledek teman-teman sekampungnya. Mendapat perlakuan seperti itu membuat Teguh sering bermain sendiri dan menutup dirinya. Ia sering bermain entah di belakang rumahnya atau di pematang sawah sembari menunggu ibunya bekerja. Saat itu, Teguh sedang duduk santai di bawah pohon rambutan di dekat pematang sawah. Rintik-rintik hujan mulai turun. Tetapi bukannya pulang, Teguh malah tak beranjak dari duduknya. Ia melamun, memikirkan kesepian yang sering melanda dirinya. Entah mengapa, Teguh merasa waktu berjalan sangat lambat. Tiba-tiba, Teguh melihat satu sosok anak kecil sedang memperhatikan dirinya, lalu berlari di balik semak belukar. Tetapi yang menarik perhatian Teguh ialah pakaian yang dipakai si anak kecil. Pakaiannya sangat indah, berwarna kuning keemasan. Teguh penasaran, lalu mengikuti si anak kecil. Teguh menyusuri jalan setapak di balik semak belukar itu. Ternyata jalan itu menuju ke sebuah hutan kecil di tepi bukit. Meskipun badannya basah dan kakinya berhias lumpur, tapi Teguh tetap berjalan. Walaupun ada sedikit rasa takut, tapi Teguh bisa mendengar ada bisikan aneh yang seperti menuntunnya masuk ke dalam hutan. Tak berapa lama kemudian, Teguh pun sampai ke sebuah tempat yang sama sekali belum pernah dikunjunginya. Teguh melihat ada celah besar
di antara dua pepohonan, di mana tanaman merambat mengelilinginya. Rasa penasaran Teguh semakin besar. Ia pun masuk ke celah tersebut, lalu mendapati jalan setapak di mana di pinggirannya ditumbuhi bunga-bunga yang sangat cantik. Bukan hanya itu, Teguh bisa mencium aroma harum yang menenangkan. Teguh meneruskan langkahnya, dan tak lama ia bisa melihat anak kecil itu. Wajah si anak kecil sangat tampan, tapi sedikit pucat. Si anak kecil tersenyum kecil, dan Teguh pun membalas senyumannya. Dan benar saja, pakaian si anak kecil sangat indah dan bersih, membuat ketampanannya semakin bersinar. Anak kecil itu memperkenalkan dirinya sebagai Dito, dan Teguh juga memberitahu namanya. Dito mengajak Teguh bermain, tapi sebelumnya Dito berpesan bahwa Teguh harus merahasiakan pertemuan mereka pada siapapun. Lalu Teguh pun bertanya, apa boleh ia memberitahu ibunya? Yang dijawab dengan tegas oleh Dito, tidak boleh. Syarat itu pun disetujui Teguh. Saat itu Teguh merasa bahagia bahwa ada anak lain yang bersedia bermain dengannya. Dito menggamit tangan Teguh, lalu mengajaknya ke sebuah taman bunga yang sangat indah. Bunga-bunga di sana berwarna-warni dengan harum semerbak yang menusuk hidung. Tetapi sedetik kemudian, Teguh menyadari bahwa bunga-bunga itu sepertinya belum pernah dilihatnya. Teguh lalu memperhatikan di ujung taman ada rumah-rumah mungil, tapi sangat cantik dan berkilauan samar dari balik tebalnya kabut. Rasa penasaran Teguh kembali datang. Ia ingin mendatangi rumah-rumah cantik itu, tapi Dito menahan tangannya. Dito berkata, lebih baik mereka bermain-main saja di taman itu. Teguh yang tak ingin mengecewakan teman barunya hanya bisa mengangguk pelan. Lalu setelah puas bermain, Dito mengantarkan Teguh pulang, melewati celah di antara dua pohon itu. Teguh merasa bahagia karena Dito mau bermain dengannya. Dia pun ingin mengucapkan terima kasih, tapi ternyata Dito sudah menghilang. Teguh pun kembali ke rumah, yang di saat itu sudah hampir mendekati maghrib. Sesampainya di rumah, ibunya sudah menantinya di depan rumah dan bertanya kenapa Teguh tidak segera pulang. Teguh sebenarnya ingin memberitahu ibunya dengan siapa ia bertemu tadi. Tapi mengingat ia sudah berjanji, maka ia merahasiakan pertemuannya dengan Dito pada ibunya. Teguh beralasan kalau ia terlambat pulang karena memilih berteduh dulu sebelum pulang ke rumah. Bu Ida mengernyit ketika memperhatikan penampilan anaknya. Teguh terlihat sangat bersih dan tidak ada jejak-jejak air di tubuhnya, serta pakaiannya kering. Bukankah di saat itu turun hujan? Bu Ida menepis kecurigaannya. Yang terpenting baginya sekarang, anaknya pulang dengan selamat. Sejak pertemuan pertamanya dengan Dito,
Teguh merasa hari-harinya lebih berwarna. Dia pun ingin kembali menemui Dito. Tetapi saat ia menyusuri jalan menuju taman dengan bunga-bunga unik itu, Teguh menyadari bahwa celah di antara dua pohon yang merupakan jalan masuk menuju taman ternyata tidak ada. Hanya ada dua pohon berdiri kokoh di depannya. Bagaimana caranya dia bisa masuk kalau begitu? Teguh mencoba memanggil Dito dengan suara lantang. Tapi jangankan orangnya yang datang, suara jawaban pun tak didapatnya. Teguh pun pulang dengan wajah sedih. Lama tak jumpa dengan Dito, Teguh kembali murung. Akhirnya suatu ketika, Teguh merasa ada bisikan halus di telinganya. Itu jelas suara Dito. Dito memanggilnya untuk datang dan bermain. Teguh sangat bahagia. Lalu dengan langkah kaki riang, ia pun menuju ke sana. Dan ternyata benar, Dito menunggunya di sana sambil tersenyum manis. Mereka pun kembali bermain. Teguh merasa bahagia karena pada akhirnya rasa rindunya pada Dito pun terobati. Di saat bermain, samar-samar Teguh melihat bayangan orang dari balik kabut di antara rumah-rumah mungil itu. Tidak hanya satu, tapi ada beberapa. Di antaranya bahkan seperti menundukkan kepalanya sedikit saat melihat Teguh. Seakan-akan ia ingin memberi salam padanya. Dan secara refleks, Teguh pun membalasnya dengan anggukan kecil. Melihat itu, Dito menjelaskan bahwa itu adalah para penghuni rumah-rumah mungil. Menurut Dito, kaumnya tidak seperti kaumnya Teguh. Mereka hanya ada di sela-sela waktu tertentu. Teguh yang masih kecil sulit mencerna ucapan sahabat barunya itu. Walaupun tidak mengerti, Teguh tidak mempersoalkannya. Karena baginya, Dito adalah satu-satunya sahabatnya yang sangat baik, serta tidak merendahkan dirinya seperti anak-anak di sekitar kampungnya. Dito juga tidak pernah mempersoalkan dirinya yang anak yatim dan hidup keluarganya yang penuh kekurangan. Mereka terus bermain sambil tertawa-tawa. Tetapi lama-lama Teguh merasa penasaran. Kenapa hanya dirinya yang bermain bersama Dito? Apa Dito tak memiliki keinginan untuk berteman dengan anak-anak kampung lainnya? Mendengar pertanyaan Teguh, Dito lagi-lagi hanya tersenyum, lalu menjawab singkat. Karena kau memiliki hati yang bersih. Jawaban Dito membuat hati Teguh berbunga-bunga. Ternyata Dito juga tidak menyukai anak-anak di kampungnya, karena Dito menganggap mereka nakal. Kebiasaan Teguh bermain dengan Dito membuat Bu Ida jadi curiga. Teguh jadi sering terlambat pulang. Dan setiap pulang, penampilannya selalu bersih. Tidak seperti anak-anak umumnya, yang kalau sudah pulang, biasanya berpenampilan dekil. Teguh juga suka berperilaku aneh. Bentar kelihatan bahagia, lalu tahu-tahu mendadak murung. Yang paling mengherankan setiap pulang bermain, aroma tubuh Teguh sangat wangi, seakan-akan baru siap mandi. Tetapi itu jelas bukan aroma sabun mandi.
Bu Ida tidak tahu aroma apa itu. Akhirnya, Bu Ida pun bertanya, sebenarnya selama ini Teguh bermain di mana? Dengan lugu Teguh pun menjawab pertanyaan ibunya, tanpa sedikit pun menyebut nama Dito, karena teringat janjinya dahulu. Mendengar jawaban Teguh, Bu Ida sedikit bingung. Taman bunga di balik 2 pohon bercelah. Bu Ida tidak pernah mendengar ada taman seperti itu di kampung mereka. Setahu Bu Ida, jika menyusuri jalan setapak di balik semak belukar yang dikatakan Teguh, itu hanya akan bertemu hutan, dan tidak ada taman bunga di sana. Untuk memastikan bahwa dugaannya tak salah, Bu Ida sampai mengecek sendiri tempat yang dikatakan Teguh. Dan dugaannya benar, tak ada taman di sana. Yang ada hanyalah deretan pepohonan yang menjulang tinggi di sana. Apakah Teguh berbohong? Tidak. Bu Ida tahu betul sifat anaknya. Selama ini Teguh tidak pernah berbohong padanya. Lalu bagaimana dengan pengakuan Teguh yang mengaku bermain di sebuah taman? Bu Ida pun tidak mengerti akan hal itu. Mungkinkah anaknya berhalusinasi? Untuk berjaga-jaga, Bu Ida pun tidak mengizinkan Teguh bermain-main di sore hari. Larangan itu pun membuat Teguh sedih. Tapi ia juga tak berani melawan ibunya. Berhari-hari tak bertemu dengan Dito, Teguh pun menjadi murung. Hingga akhirnya ia jatuh sakit. Demamnya sangat tinggi. Bu Ida lalu membawa Teguh berobat. Tetapi kata Bu Bidan, Teguh hanya kecapean bermain. Biasalah yang namanya anak kecil, terkadang suka sakit jika kebanyakan bermain. Teguh tak kunjung membaik. Bahkan Teguh pun mulai mengigau memanggil seseorang. Dito, Dito. Bu Ida mengernyitkan dahinya. Nama siapa itu? Bu Ida semakin panik. Ia pun meminta pertolongan Mbah Mijan, salah satu orang pandai di desa mereka. Menurut Mbah Mijan, selama ini Teguh sepertinya sering datang di suatu tempat tak kasat mata. Dan sepertinya jiwa Teguh sudah tertancap di sana. Salah satu kaumnya sepertinya ingin membawa Teguh ke alamnya. Ini tidak bisa dibiarkan, kata Mbah Mijan dengan raut wajah cemas. Mendengar itu, Bu Ida menangis dan memohon pada Mbah Mijan untuk menyelamatkan anaknya. Mbah Mijan pun berkata, ia akan berusaha semaksimal mungkin. Mbah Mijan berkata, untuk sementara waktu, Bu Ida harus menjaga Teguh untuk tidak keluar rumah. Tetapi suatu hari, Bu Ida yang melihat Teguh sedang tertidur, memutuskan meninggalkannya sebentar, pergi ke warung untuk membeli beras dan gula. Pikir Bu Ida, tidak apa-apa meninggalkan Teguh sebentar. Toh Teguh juga lagi tidur. Lalu dengan langkah kaki tergesa-gesa, setelah mendapatkan barang yang diinginkannya, Bu Ida cepat-cepat kembali ke rumah. Dan betapa kagetnya Bu Ida mendapati ranjang tempat Teguh tertidur telah kosong. Bu Ida panik. Ia memanggil-manggil nama Teguh. Tapi Teguh tidak ada di rumah.
Bu Ida mencari di sekitar rumah, namun tetap tidak ada. Bu Ida semakin panik, lalu berteriak minta tolong ke warga kampung. Warga pun berbondong-bondong membantu Bu Ida. Hingga malam menjelang, Teguh tetap tak ditemukan. Bu Ida histeris hingga nyaris pingsan. Warga prihatin melihatnya, tetapi ada juga beberapa yang menyalahkan Bu Ida karena tidak bisa menjaga anak semata wayangnya itu. Lalu datanglah Ustadz Fikri dan berjanji akan membantu mencari Teguh. Di saat ibu dan warga kampung mencemaskan dirinya, Teguh malah sedang bermain bersama Dito. Tapi tidak seperti Dito yang biasanya. Kali ini Dito lebih banyak diam dan hanya menjawab sekedarnya saja ketika Teguh menanyakan sesuatu. Lalu tiba-tiba dengan tatapan sedih, Dito berkata kalau Teguh harus segera pulang. Teguh tertegun sejenak. Barusan tadi, ia merasa seakan-akan Dito sedang mengusirnya. Ada perasaan kecewa di hatinya. Teguh bertanya, apa Dito tak ingin bermain lagi dengannya? Dito menggeleng. Ia berkata, kalau ia ingin bermain dengan Teguh selama mungkin. Tapi yang jadi masalah adalah ibu dan orang-orang di kampungnya sedang mencari Teguh. Teguh berkata, ia senang bermain dengan Dito karena Dito tidak pernah memaki, mengejek, atau merendahkan dirinya. Dia ingin bersama Dito terus. Dito berkata, kalau ia pun sebenarnya ingin bersama Teguh. Tapi Teguh bukanlah bagian dari kaumnya. Dito mengatakan, apakah Teguh rela meninggalkan ibunya demi ikut bersama dirinya dan kaumnya? Tenggorokan Teguh tercekat mendengar ucapan Dito. Dia ingin terus bersama Dito. Tapi ia juga tak ingin meninggalkan ibunya. Dito kembali mengingatkan Teguh hal-hal apa saja yang sudah dilakukan ibunya untuk dirinya. Teguh tertegun, lalu sekelebat kenangan menari di kepalanya. Kenangan bagaimana Bu Ida bekerja keras demi memenuhi kebutuhan Teguh selepas kepergian suaminya. Bu Ida yang bersedia makan secuil nasi demi perut kenyangnya Teguh. Bu Ida yang bersedia melek sepanjang malam ketika Teguh sakit dan tak bisa tidur nyenyak. Bayangan-bayangan itu terus berputar di kepala Teguh hingga membuatnya banjir air mata. Pulanglah, kata Dito. Dia menunggumu, Teguh. Tapi, jika kau ingin ikut denganku, kau harus siap menjadi bagian dari kami. Teguh terdiam sejenak. Pilihan yang benar-benar sulit kini dihadapinya. Di sisi lain, Bu Ida bersama warga dan Ustadz Fikri masih mencari Teguh. Setelah membaca doa-doa, seakan-akan mendapatkan petunjuk, Ustadz Fikri berjalan menuju hutan, gerbang antara dua dunia. Sesampainya di antara dua pohon besar, Ustadz Fikri kembali komat kamit membaca doa. Sedangkan Teguh masih berdiam diri karena belum memutuskan pilihannya.
Tahu-tahu, ia mendengar sebuah suara. Suara yang tak asing baginya. Ya, itu suara Bu Ida yang sedang memanggil dirinya. Suara itu penuh kepanikan. Teguh menatap mata Dito dan berkata, kalau ia harus kembali sekarang. Dito hanya tersenyum sendu. Tetapi sebelum melangkah pulang, Teguh sempat bertanya, apakah mereka bisa bertemu kembali suatu saat nanti. Dan lagi-lagi dengan senyumnya, Dito menjawab dengan gelengan pelan. Teguh bisa merasakan air matanya yang jatuh. Apakah ini untuk terakhir kalinya ia bisa bertemu Dito? Tetapi tekadnya sudah bulat. Ia pun segera melewati celah itu. Teguh bisa merasakan tubuhnya seperti tersedot. Dan tahu-tahu tubuhnya tergeletak tepat di antara dua pohon itu. Kehadirannya yang mendadak mengagetkan Ustadz Fikri dan warga lainnya. Warga pun berteriak memberi tahu yang lain kalau Teguh sudah ditemukan. Bu Ida yang mendengarnya langsung menyibak kerumunan warga untuk menghampiri anaknya. Tangis Bu Ida pecah melihat kondisi anaknya yang pucat dan menggigil. Bu Ida memeluk Teguh erat-erat, seakan-akan tak ingin melepasnya lagi. Sejak kejadian itu, Bu Ida menjadi lebih protektif dalam menjaga Teguh. Ia tak akan membiarkan Teguh bermain lama-lama di luar. Berita hilangnya Teguh membuat orang-orang pun membicarakannya. Ada yang meyakini kalau Teguh hanya kesasar di hutan. Tapi lebih banyak yang meyakini kalau Teguh secara tak sadar singgah di perkampungan gaib yang diyakini warga sebagai kampung orang Bunian. Sedangkan Ustadz Fikri sendiri tidak banyak bercerita pada warga. Dia juga tidak memberitahu mereka kemana sebenarnya Teguh pergi. Tetapi perubahan paling mencolok ialah Teguh yang mulai membuka dirinya kepada anak-anak tetangga. Jika ada yang mengejeknya, biasanya Teguh hanya membalasnya dengan senyuman. Hal itu membuat anak-anak lainnya sedikit demi sedikit bisa merasakan kebaikan hati Teguh. Hingga tanpa disangka-sangka, Teguh pun akhirnya memiliki banyak teman di kampungnya.